Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Andika Rizky Fasrul. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen masih dalam dunia pendidikan, yaitu perpustakaan. Langsung saja kita masuk ke definisi. Kita mulai dari sistem. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, pada bukunya tahun 2011 mengatakan bahwasanya sistem adalah serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut Mulyadi pada tahun 2016, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pokok perusahaan. Lanjut ya, kita ke informasi. Menurut Chris Maggi pada tahun 2015, informasi adalah data yang telah diorganisasi sehingga memiliki kegunaan dan manfaat. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Agus Mulyanto pada tahun 2009. Lanjut ke manajemen. Menurut KBBI adalah pengelolaan. Langsung kita gabungkan saja. Sistem informasi manajemen adalah suatu proses mengelola data menggunakan komponen-komponen yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan perpustakaan, artinya data yang diolah adalah data-data perpustakaan atau yang biasa kita kenal sebagai koleksi perpustakaan. Nah, dari definisi-definisi tadi, kita juga dapat mengetahui tujuan SIM perpustakaan agar informasi-informasi perpustakaan bisa disalurkan kepada penerima informasi, yaitu para pembaca. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Di era sekarang, SIM perpustakaan dibagi menjadi dua teman-teman. Ada tradisional dan juga ada modern. Pada SIM perpustakaan tradisional, kondisinya adalah perpustakaan masih menggunakan sistem secara manual dan koleksi-koleksi perpustakaannya masih berupa koleksi fisik, sehingga para pembaca jika ingin menikmati fasilitas-fasilitas perpustakaan harus datang dan menikmati di perpustakaan tersebut. Hal ini jelas jauh berbeda dengan sistem informasi manajemen perpustakaan yang modern, di mana kondisinya adalah sudah menggunakan otomatisasi perpustakaan atau lebih banyak menggunakan perkembangan ilmu teknologi, sehingga para pembaca yang ingin menikmati fasilitas perpustakaan tidak perlu datang lagi ke perpustakaan, tapi bisa menikmatinya di mana saja. Nah teman-teman, jika kita melihat kondisi saat ini, di mana kebetulan ketika saya sedang membuat video ini, kita sedang mengalami musibah wabah virus corona, sehingga kita diharuskan melakukan segala sesuatunya dari rumah. Artinya, semua perpustakaan harusnya sudah berpindah menggunakan sistem informasi manajemen perpustakaan modern, agar para pembacanya bisa menikmati perpustakaan dari mana saja. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara merubah sistem lama menjadi sistem baru? Pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, kita perlu melakukan beberapa hal teman-teman. Pertama, kita perlu melihat atau menganalisis kondisi sistem lama. Kedua, kita juga harus melihat kendala-kendala apa saja yang dialami oleh sistem lama. Ketiga, kita perlu mencari solusinya. Keempat, kita perlu menjabarkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem baru, seperti hardware-nya apa, software-nya apa, ataupun brandware-nya harus memiliki kualifikasi seperti apa. Kita juga memerlukan matriks ataupun penjadwalan ataupun timeline pembuatan dan pengimplementasian. Kita lanjut ke tahap analisis sistem. Di tahap analisis sistem, apakah dia sudah mematuhi hukum, sudah memenuhi kelayakan teknis atau belum? Nah, jika sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu desain. Sistem yang tadi telah direncanakan dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan, kita bentuk desainnya, kita bentuk sebuah sistemnya. Setelah itu jika sudah dibentuk, kita masuk ke tahap seleksi sistem. Sistem yang sudah dibuat apakah sudah sangat optimal atau belum, atau sudah efektif dan efisien untuk digunakan atau belum. Jika belum, maka harus didesain ulang. Jika semuanya sudah, waktunya kita untuk pengimplementasian sistem informasi manajemen perpustakaan lama diganti menjadi sistem informasi manajemen yang baru. Terakhir, kita juga tidak boleh lupa bahwasanya sistem juga memungkinkan untuk error ataupun memiliki kendala-kendala lagi. Jadi diperlukan yang namanya controlling ataupun pemeliharaan sistem. Sampai sini teman-teman, saya harap sudah bisa memahami apa yang saya paparkan ya. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Saya tutup, terima kasih.